Alhamdulillah kami setelah subuh berjamaah dan ada kegiatan apa ini jajanan ya. Saya juga ketemu makan bareng. Makan minum bareng. Dan saya juga ketemu dengan Dr. Daliman. Dan beliau suka memberi ilmu kepada jemaah dan rangka apa motivasi ini Pak dan maksud dan tujuan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya, melihat tayangan ini ya, tentunya pertama-tama kita akan alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di Masjid 17 Purwokerto. Saya selaku salah satu dokter yang menjadi jamaah Masjid 17 Purwokerto memberikan kajian kesehatan setiap hari Rabu subuh, pada subuh sepekan sekali, di mana isi daripada kajian kesehatan tadi tujuannya adalah untuk bagaimana ya para jamaah subuh yang ada di Masjid 17 khususnya dan jamaah yang lain pada umumnya itu bisa menjaga kesehatan melalui bagaimana upaya untuk pencegahan, menjaga diri secara istiqomah sehingga bisa mengikuti jamaah subuh dan kajian-kajian yang lain dengan tertib dan dengan istiqomah. Karena tanpa adanya kesehatan, tentunya kita tidak bisa mengikuti kajian maupun sholat subuh secara Ini Bapak besok ngisi? Insya Allah, kebetulan yang isi gantian. Gantian ya. Dari dalam 1 bulan itu ada 4-5 kali, saya 3 atau 4 kali, yang 1 kali kebetulan pada pekan yang kedua diisi oleh Dr. Haidar, spesialis penyakit. Sementara saya yang lainnya. Nah, kebetulan untuk penyakit-penyakit atau kajian-kajian yang disampaikan di samping menjaga kesehatan secara pribadi juga menjaga kesehatan secara umum pada masyarakat khususnya yang menjadi ancaman penyakit. Contohnya untuk kajian pekan lalu dan hari Rabu besok terkait dengan kemungkinan adanya wabah campak yang saat ini muncul kembali yang menjadi salah satu kejadian luar biasa. Itulah motivasi bagaimana upaya di samping kita bisa mengikuti kajian-kajian yang lain secara istiqomah juga dibekali dengan kesehatan fisik baik untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita termasuk saudara-saudara kita. Bapak sudah berapa tahun Pak mengabdi memberikan ini kira-kira sudah hampir 3 tahun Pak. Jadi banyak hal yang disampaikan mulai dari kesehatan lansia khususnya, kesehatan secara umum baik untuk pria atau untuk wanita, ibu-ibu maupun untuk anak-anak. Dan Bapak ini salah satu direktur rumah sakit. Sekarang jabatan saya sebagai direktur rumah sakit Jati Keluarga Purwokerto, saya pensiunan dari rumah sakit Margono Soekaryo juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UNSUD. Ini juga ini kata anak saya, dosen saya juga. Iya. Kata Bapak punya cabang ya di Banjar sama Ciamis katanya. Iya. Alhamdulillah ya. Gimana Ya. Saya sebagai direktur. Yang bilang anak saya. Alhamdulillah masih bisa bermanfaat bagi orang. Amin. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ada kegiatan ini makan bersama ya. Setelah subuh di Masjid 17 Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini barusan nyambung saja Pak ya. Bagaimana kesan pesan Bapak menjadi salah satu pembicara tentang kesehatan di masjid ini Pak? Dokter apa namanya Pak? Daliman Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya karena salah satu di antara jamaah Masjid 17 dan menyadari bahwa untuk bisa memenuhi jamaah yang lebih banyak lagi, tentunya yang pertama perlu kesadaran daripada umat Islam yang ada di Masjid 17 dan seterusnya. Yang kedua,
mereka pun juga memerlukan suatu kondisi fisik yang bisa sehat sehingga bisa selalu mengikuti jamaah subuh. Dan yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana disampaikan oleh Pak Umar adalah bagaimana supaya mereka semuanya kita mendapatkan manfaat daripada kemakmuran Masjid 17. Nah, saya di sini menempatkan sebagai dokter yang memberikan bekal. Yang kedua tadi saya sampaikan bagaimana supaya jamaah itu bisa tetap sehat, apalagi kalau jamaahnya sudah lansia kan untuk menjaga dengan ceramah-ceramah yang utamanya bertujuan untuk menjaga kesehatan, itulah harapannya bisa diterapkan dan para jamaah bisa sehat. Insya Allah semuanya bisa mengikuti secara rutin dan secara istiqomah untuk selalu mengikuti jamaah Masjid 17 pada khususnya subuh pagi harinya. Ya, sehingga masyarakat bisa tertarik Pak ya. Ya samping kena merasa dibina oleh Bapak. Bapak dari mana Pak? Barangkali sebagai jemaah di sini? Iya. Ya. Saya harus menyampaikan ini saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah merupakan satu tidak jadi takmir, tidak jadi apa, tapi merupakan jamaah yang selalu di masjid sebelah ini. Yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan tadi itu dirasa kalau menyampaikan itu sama itu memang kita masukkan dan kita aplikasikan di daerah kita sekitarnya itu. Masuk itu merupakan jadi apa penyiar juga di dalam masyarakat gitu, memberi satu contoh dalam warga kita masing-masing. Terima kasih saya ucapkan dengan adanya ini, semoga di Tasikmalaya bisa meningkat jamaahnya dan bisa terorganisasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Ustadz Umar ya yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Ini sangat berharga sekali. Akan disampaikan di Ketua MUI Kota Tasikmalaya, DMI, Satmori, Format, Kemenag dan lain sebagainya. Ini akan disampaikan supaya daya tarik. Apalagi ada Pak Dokter ya yang selalu memberikan tausiah dan kesehatan sehingga masyarakat bisa. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan amalan Bapak diganti oleh Allah berjuta-juta lipat menjadi amal yang baik di akhirat maupun dunia atau akhirat Pak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Pak Kiai ini nama ilmu. Barangkali ada satu lagi Pak yang Bapak Iya maksudkan. betul. Jadi untuk kegiatan yang rutin itu tadi di samping muadzin ya, kemudian imam yang baik, kemudian berikutnya adalah para pengisi kegiatan ceramah. Ceramah itu dilaksanakan di subuh, dominasinya itu subuh, Selasa, Rabu dan Sabtu. Ya kebetulan di Masjid 17 itu kita punya jamaah ada dokternya 4, yang 3 ahli kandungan, yang 1 ahli internis ya, ahli penyakit dalam. Nah kemudian beliau kita minta untuk berkenan bisa ngisi kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Ceramah ya. Nah alhamdulillah jadi kita gunakan dari 3 waktu yang diberikan oleh takmir kepada kita, yaitu Selasa, Rabu dan Sabtu subuh. Maka untuk Selasa dan Sabtu itu untuk Riyadhus Shalihin, kemudian untuk Rabu pagi untuk Pak Dokter semuanya, ini termasuk beliau yang dominan ini Pak Dokter Daliman, tiap Rabu pagi isi kegiatan kesehatan untuk masyarakat. Alhamdulillah. Jadi kita selalu memfungsikan karena di sini ada Pak Dokter Daliman, ada Pak Dokter Amin, ada Pak Dokter Safril, kemudian Pak Dokter Haidar ya. Alhamdulillah. Spesialis semuanya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini itu termasuk bagaimana memfungsikan jamaah untuk menjadi aktivis di sini. Itu begitu. Dan alhamdulillah beliau ini sangat berkenan sehingga ternyata selalu membuka buku ya Dok.